Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video kali ini agak lama memang saya tidak tampil karena kondisi kesehatan yang kurang baik ya. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa pada saya. Saya ingin menanggapi banyaknya youtuber Kristen yang menyalahgunakan ya video saya, salah satu video di channel saya yang berjudul mu'alaf jujur versus mu'alaf lebay. Nah, begini ikhwafillah, sebelum saya bikin video itu, tentu saya sudah pikirkan matang-matang, dikaji oleh tim kami, sehingga kemudian kami merasa materi, bahkan materinya pun kita uji dulu di LSK begitu ya. Jadi tidak langsung asal menyampaikan gitu ya. Nah, karena sudah dirasa layak dan pantas, kemudian kami tampilkan, berani menampilkan itu. Nah, tapi memang banyak terjadi rupanya ini ya, perdebatan ya. Saya juga ada dari kalangan umat Islam sendiri yang menyalahkan saya atas video itu ada. Kenapa? Karena mereka nonton cuplikan video saya dari channel orang Kristen. Nah ini salah ya. Jadi kalau mau nonton video saya aslinya dari channel saya, jangan nonton di channel orang. Kalau nonton di channel orang itu udah banyak gorengan-gorengannya. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, banyak youtuber Kristen yang memanfaatkan video saya justru untuk menyerang Islam. Nah perlu saya di sini bukan mau mengklarifikasi, karena memang saya tahu memang ini video pancingan ya. Saya punya tujuan di balik pembuatan video versus itu, yaitu dalam konten versus kami ya. Memang dalam video itu kan saya sebutkan ya bahwa ada dalam dunia mu'alaf ini ada mu'alaf yang jujur, ada mu'alaf yang lebay, dan itu fakta, nggak bisa dibohongin. Umat Islam kalau mau nyalain saya juga mau salah apanya, memang fakta kok. Dan saya kebetulan dari kalangan mu'alaf. Saya ini mu'alaf senior dari tahun 94 saya masuk Islam. Ya, saya kenal dengan banyak sekali mu'alaf senior. Ya, memang tidak semua mu'alaf, makanya saya sebut tadi ada mu'alaf yang jujur, ada mu'alaf yang lebay. Yang jujur it's okay, nggak ada masalah. Ya, banyak mu'alaf jujur kayak Ustadz Nababan, Ustadz Insan Moko Ginta yang pernah debat dengan saya, menjadi partner debat dengan saya maksudnya ya. Ada dan mu'alaf yang lain ya. Banyak sekali jumlahnya mu'alaf jujur. Ada juga memang mu'alaf yang lebay. Nah, terus mau kita tutup ya nggak bisa dong. Ini kan fakta yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Sama seperti halnya misalnya ada orang Islam yang baik, ada juga orang Islam yang nggak baik. Yang nggak baik mau ditutup-tutupin kan nggak bisa juga ya. Nah ini contohnya. Nah, dan tujuan saya bukan untuk mengungkap itu. Tujuan saya bukan untuk mengungkap aib sesama mu'alaf. Bukan. Tujuan saya adalah saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di Islam itu, mengingatkan para mu'alaf, maaf ya, bahwa dalam Islam itu ada standar ya. Bahwa segala sesuatu itu ada standarnya. Standarnya apa? Standarnya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak kan begitu? Atau bahasa gampangnya aja lah, dalam Islam itu ada yang namanya disebut dengan marwah gitu ya. Marwah ini adalah kemuliaan. Kemuliaan seorang muslim itu ketika dia sudah jadi Islam, kemuliaan seorang mu'alaf ya termasuk di dalamnya, ketika dia sudah menjadi Islam, terletak kepada bagaimana kemampuan lisannya. Ya, apakah yang keluar dari mulutnya ini sebuah kejujuran, ya, kesolehan, atau sebuah dusta atau kebohongan. Nah ini. Nah, jangan sampai mu'alaf ini kebiasaan lamanya ketika dia dulu sebelum jadi Islam masih dibawa ketika dia jadi Islam. Nah, ini bahaya. Kalau kebiasaan buruk dia ketika sebelum jadi Islam ya dipakai, ya kemudian dia jadi Islam, jadi mu'alaf, kemudian dia tampil ceramah ya, dikasih kesempatan untuk testimoni. Ya muncul itu tadi lebay jadinya. Ya, saya tidak katakan bohong, itu lebay gitu ya. Berlebihan ya, membesar-besarkan dirinya ya, yang tadinya cuma seorang jemaat biasa kemudian diklaim menjadi saya ini seorang pendeta lah dan lain sebagainya. Itu bukan satu dua, itu banyak gitu ya.
Yang kedua, tujuan saya adalah saya memang sengaja memancing ya orang-orang Kristen, maaf khususnya YouTuber Kristen lah saya sebut gitu ya. Karena kalau orang Kristen kan semua ya, tidak semua. Ada orang-orang Kristen yang memang baik. Ya, jadi YouTuber Kristen ini mau fair atau tidak mereka ini di sini, dan ternyata berhasil. Ini jadi jebakan Batman buat mereka. Ya, kita saksikan ya video saya dipakai sama YouTuber Kristen itu, wow, seolah-olah saya itu membenarkan bahwa banyak mualaf-mualaf yang berbohong gitu ya, banyak mualaf-mualaf yang berdusta, menipu dan lain sebagainya. Ya, padahal dalam rekaman aslinya coba didengerin dari awal sampai selesai. Tidak ada maksud saya seperti itu. Itu sudah dipotong, diedit dan diambil yang menguntungkan mereka. Diambil potongan videonya yang menguntungkan mereka. Saya nggak usah sebut YouTuber Kristennya siapa aja, tahu sendirilah sudah banyak gitu ya. Jadi pada latah, pada kepo gitu ya. Satu bikin, semuanya bikin gitu ya. Nah, jadi mereka kemudian menggempur ya, menyerang mualaf-mualaf ya yang palsu ini gitu ya, seolah-olah saya itu menyerang sesama mualaf. Loh, saya mengatakan sekali lagi, bukan tujuan saya menyerang mualaf. Saya mengatakan apa adanya. Al-haqqu min rabbik, segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Standarisasi kebenaran itu datang dari Allah dalam Islam. Islam itu bukan agama kebohongan. Islam itu bukan agama yang lebay. Islam itu adalah agama yang mulia. Kemuliaan kemuliaan Islam itu ada pada kemuliaan umatnya. Manakala seorang muslim tidak bisa menjaga kemuliaannya, maka hancurlah kemuliaan agamanya. Nah, ini penting di sini. Maka ketika dia jadi mu'alaf, dia harus jaga marwah ini, kemuliaan ini, harga diri sebagai seorang muslim ini harus dijaga. Itulah tujuan saya. Ya, salahnya di mana? Gitu ya. Jadi kalau ada orang Islam yang menyalahkan saya, jangan nonton video saya dari channel Kristen. Tonton dari channel saya, video aslinya, tonton dari awal sampai akhir. Pasti antum akan mengerti yang ini ya. Nah, disinilah letak kecurangan para YouTuber Kristen, ikhwafillah. Mereka memanfaatkan video saya, petikan-petikannya itu untuk menyerang ya mualaf-mualaf ya yang terkenal lah ya. Nggak usah saya sebut namanya ya, antum tahu semua siapa mualaf-mualaf yang paling dibenci sama orang-orang Kristen ini gitu ya. Nah, sementara ini kecurangannya di sini ya. Mereka tidak mau fair. Mereka tidak pernah mengungkap kebohongan dan dusta-dusta para murtadin. Sebaliknya malah mereka dukung. Setiap ada murtadin yang berbohong, mereka dukung, mereka support, mereka iyakan, mereka aminkan, dan mereka jilat-jilat kalau perlu. Nah, ini yang saya ya sesalkan. Saya fair, saya sebagai mu'alaf mengkoreksi mu'alaf lain, apa salahnya? Ya. Dan saya mu'alaf senior kan begitu ya. Silakan antum tanya Ustadz Nababan ya, yang kenal dengan saya. Tanyakan mu'alaf-mu'alaf yang lain yang kenal dengan saya. Ya. Atau yang gampang lah, Agus Yantotan misalnya gitu ya, mantan pendeta yang sekarang baru akrab dengan saya gitu ya. Silakan tanya ya, bagaimana perjalanan hidup saya sebagai seorang muslim. Tidak ada salahnya kalau saya sebagai mu'alaf senior ya kan, kemudian mengkoreksi sesama mu'alaf gitu ya. Mu'alaf satu mengkoreksi mu'alaf yang lain, nggak ada salahnya. Ini namanya ya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam Islam. Nasihat menasehati, saling mengingatkan ya satu dengan yang lain ya. Dan itu tidak apa-apa, di Islam itu boleh, itu baik gitu ya. Tidak ada yang disalahkan di situ, tidak ada yang salah. Tapi di Kristen, mohon maaf, para YouTuber Kristen ini bukan Kristen ya, ntar saya salah lagi, maaf. Saya ralat. YouTuber Kristen ini setelah melakukan kecurangan yang luar biasa. Lihat ketika ada murtadin, misalnya contoh gampang aja. Ya, Saifuddin Ibrahim mengumbar kebohongan nggak? Kalau dia nggak bohong, dia nggak bakal ditangkap polisi, di penjara. Kan begitu ya. Wah, setelah keluar, dia keluar gitu ya. Telah memurtadkan 198 orang. Ya, siapa yang pernah ngecek juga di situ. Kemudian dia memfitnah Nabi Muhammad itu tukang obat. Ya, Nabi Muhammad itu nggak punya mujizat. Itu apa? Bukan kebohongan. Ya, katanya seorang mantan ustadz, masa pelajaran anak SD aja dia nggak bisa jelasin. Tapi coba, ya. YouTuber kayak pendeta Yosua Tewu, wah, cium tangan itu sama Ibu Saifuddin Ibrahim, ya, sangat hormat sekali. Nah, itu sih nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau pendeta menghormati sesama pendeta baik. Tapi kalau kemudian kebohongan itu, ya, dihormati, nah ini yang tanda tanya kan begitu.
Kemudian ada pendeta namanya pendeta bahasa siapa itu ya? Aduh saya lupa ya. Sumarna ya. Pendeta bahasa Sumarna. Murtadin juga, mantan Islam. Baca Al-Fatihah salah, bayangin. Ya, azan subuh salah. Ceramahnya di mana? Di gereja. Loh, itu kok diaminin? Ya. Pernah dikoreksi sama YouTuber Kristen? Tidak. Yang lebih parah lagi nih, contoh lagi lah yang terakhir nih. Itu yang namanya si Muhammad Kace itu ya. Cornelius Murtadin yang ngakunya kalau dia pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, bawa-bawa kitab Safina. Kami mualaf aja. Mantan Kristen nggak pernah, misalnya ada mantan pendeta setelah jadi mualaf bersyahadat jadi Islam, kemudian dia pakai seragam mualaf, seragam pendetanya, nggak ada. Nah ini kan kurang ajar itu, ya. Udah murtad, udah pindah agama, tapi masih menggunakan atribut Islam, ceramah menjelek-jelekan Islam, ya. Mana pernah ada koreksi? Bahkan dalam satu channel YouTube, ya, Pendeta Yusuf Manubulu, wah luar biasa mengidolakan sekali tuh. Bahkan merekomendasikan supaya orang Kristen nonton itu. Terus bahkan orang Islam disuruh nonton tuh, bayangkan coba. Apa enggak? Ini apa namanya coba? Saya mohon orang-orang Kristen, saudara-saudara saya di luar sana, saya yakin banyak yang mereka-mereka yang fair ya, yang baik, yang bisa jernih berpikir. Ya, kalau memang ada murtadin yang tidak benar, yang kemudian menjelek-jelekan Islam ya, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Ya kalian tentunya harusnya apa? Mengkoreksi dong. Ya, saya mengkoreksi sesama mualaf berani. Ya, dan itu oke, nggak ada masalah buat saya. Ya kan? Kenapa di dalam kekristenan tidak pernah ada koreksi murtadin? YouTuber Kristen nggak pernah mengkoreksi murtadin. Tidak berani kemudian menyatakan bahwa si murtadin itu berdusta misalnya. Ya, justru sebaliknya. Ya, malah semakin diangkat-angkat ya, semakin dijual-jual. Nah, inilah yang jadi masalah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, sekali lagi jangan terpancing dengan adu domba seperti ini. Memang sengaja ya. Jadi video saya dipotong-potong, diambil yang menguntungkan ya, kemudian untuk menyerang seolah-olah saya itu mendukung Kristen. Oh, tidak. Ya, saya sudah jadi Islam, nggak mungkin saya berpihak sama orang yang bukan saudara saya. Saudara saya adalah al-muslimu ikhwana. Ya, saudara saya itu adalah orang-orang Islam. Ya, maka nggak mungkin saya membela yang di luar saudara saya. Ya, tapi kalau ada mualaf yang lebay, ya saya koreksi. Apa salahnya? Gitu ya. Nggak ada salahnya. Kita sesama muslim aja ya saling menasihati itu wajar, apalagi sama mualaf. Mualaf ini orang yang masih belajar, orang yang masih perlu dibimbing, dikoreksi, nggak ada masalah dong. Sama seperti halnya saya pun, kalau ada yang mau mengkoreksi saya terima dengan baik. Itulah adab sebagai seorang muslim. Ya. Nah, tapi memang kebiasaan ini tidak ada nampaknya di agama tetangga kita ini. Ya, sehingga kemudian mohon maaf, YouTuber Kristen sekali lagi tidak fair ya. Tidak fair, mereka tidak berani ya menyerang murtadin itu ya. Bahkan mohon maaf, saya kaget juga sekelas Ade Armando, Denny Siregar dalam kanal YouTube-nya justru malah ngata-ngatain mualaf, nih ada apa ini gitu ya. Lucu. Murtadin kenapa nggak pernah ente serang? Kenapa ente nggak pernah berkomentar pada murtadin palsu, murtadin yang menghina Islam? Ayo coba, kalau fair koreksilah mereka, coba dong. Ya, murtadin si Muhammad Kace itu gitu ya, yang jelas-jelas menistakan Islam itu kok dibanggain? Ya, kenapa saudara nggak berani mengkoreksi orang-orang seperti itu? Kenapa mualaf yang diserang? Ya, sementara para murtadin dibiarkan bebas berbohong, bebas berdusta, bebas mereka kemudian memfitnah Islam, menyerang Islam. Ya, jadi ini ya yang saya mau sampaikan. Maka saya tidak marah ya, karena saya dalam video-video saya tidak pernah ngata-ngatain kemudian dengan bahasa-bahasa yang over ya. Tapi saya sekali lagi saya kecewa karena apa? Karena ternyata video saya yang menunjukkan itikat baik bahwa dalam dunia mualaf pun kita harus fair. Ada mualaf yang jujur, ada mualaf yang lebay. Ini bukan ditanggapi dengan fair kembali. Ayo dong coba YouTuber Kristen juga bilang dong ya. Di dunia murtadin juga ada loh Pak Ustadz Yusuf, murtadin yang jujur sama murtadin yang bohong. Yang bohong itu yang kayak apa? Sebutin.
Mana ada video kamu bikin video kayak begitu, saudaraku, ya. Sebaliknya video saya justru dimanfaatin. Ya, kalian ambil, kalian potong-potong, kalian ambil bagian-bagian yang menguntungkan untuk menyerang mu'alaf, dan saya diadu, ya, seolah-olah saya itu mendukung kalian untuk menyerang mu'alaf. Wah, ini kacau ini. Ya, dan itu saya sesalkan seperti itu, ya. Jadi demikian ikhwafillah rahimakumullah, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bahwa orang-orang kafir itu memang sengaja mau membuat makar, tipu daya, ya, dan mereka itu menganggap tipu daya itu berhasil, padahal sesungguhnya tidak, karena Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah akan balas tipu daya mereka, ya. Jadi biarkan tuh murtadin mau bohong, mau menipu, ya, mau menghina Islam, mau menjelek-jelekan Islam, pada waktunya nanti akan kena batunya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Saya tunggu, mudah-mudahan para YouTuber Kristen berani fair, ada yang berani fair mengangkat tentang murtadin palsu dan murtadin lebay atau murtadin yang suka berbohong. Saya tunggu. Kalau ada, ya, saya akan kasih, ya, hormat sama Anda, dan Anda adalah seorang YouTuber Kristen yang fair, ya. Dan itu yang saya harapkan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.